Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kelompok kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Septiana Hatta Rukriman. Lalu ada Feija Putri Aulia Pratami. Eh, Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Machine Learning eh, dengan judul Eksplorasi SPM for Heart Disease Classification. Abstrak dari tugas yang kita kerjakan yaitu terkait menyelidiki gitu efektivitas support vector machine atau SVM dalam mengklasifikasikan penyakit jantung berdasarkan parameter klinis. Dataset ini mencakup fitur klinis dari pasien dengan dan tanpa penyakit jantung. Hasilnya menunjukkan potensi SPM dalam memprediksi penyakit jantung secara akurat, mendukung diagnosis dini dan intervensi. Lalu ada tujuan penelitian, yaitu mengevaluasi efektivitas SPM dalam klasifikasi penyakit jantung menggunakan data klinis, lalu menyediakan model prediktif yang kuat dan andal untuk deteksi dini dan intervensi penyakit jantung. Selanjutnya ada metodologi. Yang pertama, pengumpulan data diambil dari Kaggle dengan dataset Heart Disease Cleveland UCI. Lalu yang kedua ada pemrosesan, yaitu pembersihan data transformasi seleksi fitur. Yang ketiga pembagian data dengan 80% data untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Yang keempat pelatihan model menggunakan klasifikasi dengan SPM. Yang kelima evaluasi menggunakan akurasi model. Lalu tentang dataset ini atribut yang tersedia dalam dataset Cleveland UCI yaitu usia, jenis kelamin, tipe nyeri dada, tekanan darah, kolesterol, gula darah, hasil EKG, detak jantung maksimum, angin yang disebabkan oleh latihan, depresi ST, kemiringan segmen ST, jumlah pembuluh utama, thalassemia. Lalu pemrosesan data, langkah-langkahnya yaitu pembersihan data, integrasi, transformasi, seleksi fitur, reduksi dimensi, penanganan ketidakseimbangan kelas, pembagian data. Tujuannya itu untuk memastikan data siap untuk pelatihan dan pengujian model. Untuk selanjutnya, penjelasan akan dijelaskan oleh Saudari Feija. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilakan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses klasifikasi dengan SPM, menggunakan algoritma SPM untuk mengklasifikasikan data, implementasi menggunakan Python dan Google Colab, kemudian pembagian data 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Di sini saya akan langsung saja ke demonstrasi programnya menggunakan Google Colab. Sebelumnya izin share screen. Sudah terlihat di sini? Belum. Nah, udah. Nah, baik sebelum masuk ke Google Colab-nya, di sini kita masukkan terlebih dahulu si datasetnya itu ke Google Drive. Nah, baik langsung saja ke proses klasifikasi dengan SVM di Google Colab. Di sini pertama akan koneksi ke Google Drive menggunakan Google Drive. Kita run, kemudian connect to Google Drive dan meminta permission.
pilih akun Google Drive yang disimpan dataset yang tadi. Continue. Kita tunggu. Dan hasil. Kemudian dan import pandas. Nah, berarti sudah terbaca si dataset yang tadi di Google Drive di notebook Google Colab ini. Sini menambahkan 5 baris. Dan ini hasilnya. Kemudian kita bisa memfilter datasetnya misalnya untuk umur antara 40 dan 50. Nah, ini hasilnya. Ada 68 baris dan 14 kolom. Selanjutnya, ada pemisahan data di parameter dan condition yang tidak sakit jantung dan yang sakit jantung. Yang tidak sakit jantung itu 0, dan yang sakit jantung itu conditionnya 1. Nah, yang ini. Nah, di sini parameter dan conditionnya sudah terpisah. Di sini ada 13 kolom. Tidak ada condition di sininya, sedangkan sebelumnya ada. Nah, ini untuk melihat si conditionnya, kolom yang satu terpisah itu. Nah, kemudian di sini kita bagi data training dan data testing. Di sini data trainingnya 80% atau 0,8 dan data testingnya 20% atau 0,2. Di sini kita print untuk X-train. Untuk X-train ada 237 baris dan 13 kolom. Kemudian untuk Y-train ada 237 baris dan 1 kolom. Kemudian untuk X-testnya, ini sisanya yang tadi 20% itu. Kemudian yang Y-testnya juga Y dari 20% si dataset yang tadi. Nah, kita kemudian masuk ke klasifikasi dengan model SPM dan memasukkan fungsi berikut. Kemudian print Y prediksi dan hasilnya adalah array yang berisi value atau nilai-nilai berikut. Ini diambil dari data testing yang 20% itu. Nah, kemudian terakhir ada cek nilai akurasi dari yang prediksi ini. Dan hasilnya 0,7 atau 70%. Mungkin sekian untuk demonstrasi program di Google Colab-nya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Veja yang sudah menjelaskan dan mendemonstrasikan model